cinta kita itu terasa terpuaskan. Bagaimana bisa kita bayangkan kalau kita membangun sebuah keluarga, rasa cinta itu sudah hilang? Saudara-saudara yang saya muliakan, seiring berjalannya umur kita, mungkin kita bisa menghitung seberapa banyak kita sudah bersyahadat, berzikir, seberapa banyak kita sudah melakukan sholat, melakukan puasa, sedekah, bahkan ada yang umroh, ada yang haji. Ada satu pertanyaan yang sangat sederhana, dan itu akan menentukan kualitas peribadatan kita ketika ditanya, untuk apa engkau bersyahadat? Untuk apa engkau sholat? Untuk apa engkau berpuasa? Untuk apa engkau berzakat? Untuk apa engkau umroh dan haji? Untuk apa engkau melakukan ibadah-ibadah tertentu? Ada orang yang beribadah karena berharapkan pahala, takut dengan dosanya. Ada juga yang beribadah karena ingin dianggap bahwa dia itu ahli ibadah. Ada juga yang beribadah karena dipaksa oleh orang tuanya, suami atau istrinya, atau lingkungan sekitarnya. Di dalam ilmu thariqah, ilmu tasawuf, ada yang disebut laku hub, cinta. Jadi seorang pejalan rohani melakukan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, umrah, dan baca Quran, dan mungkin banyak sekali warna-warna ibadah. Ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu semua? Dia menjawab, karena aku cinta kepada Allah. Konsep al-hub inilah yang sangat indah kita rasakan. Ketika kita berzikir karena dasarnya cinta, begitu nikmatnya zikir itu. Kan ada orang yang berzikir karena berharap tajam penglihatannya, tajam rasanya, kemudian dia menemukan sensasi-sensasi tertentu dalam zikirnya, atau mungkin dia menjadi sakti, mungkin dia terus menjadi apa-apalah. Itu akan mengurangi rasa nikmat dalam berzikir. Ada juga yang melakukan sholat malam, sholat duha, karena dia mempunyai pamrih-pamrih tertentu. Itu akan mengurangi rasa nikmat dalam peribadatan. Cobalah, kalau kita introspeksi, sebetulnya segala peribadatan kita, kalau kita didasari atas cinta, luar biasa nikmatnya. Dan suatu saat nanti, seandainya Allah membalas cinta kita, Allah akan hadir dengan segala pertolongannya, dengan segala daya kuasanya, dengan segala kehendaknya. Kita akan diliputi oleh welas asihnya Allah. Kita akan diberi hadiah-hadiah tertentu oleh Allah, karena cinta kita dibalas oleh Allah. Dan dasar ibadah yang didasari dari cinta, itu akan memunculkan satu bau kenikmatan dalam kita melakukan ibadah. Saudara-saudara yang saya muliakan, sayup-sayup kita mendengar orang sedang baca Quran. Dan mohon maaf, orang yang baca Quran karena dasar cinta kepada Allah, dan Quran itu adalah kalam Allah,
karena dengan rasa cintanya dia membaca kalamnya. Begitu luar biasa kita merasakan nikmat dalam kita membaca Al-Quran. Karena jujur selaku orang Islam, saya terutama juga sering melakukan baca Quran di speaker, di masjid, bahkan mungkin di rumah ketika kita sendiri. Kalau dasarnya karena cinta, luar biasa nikmatnya baca Quran. Karena saya juga pernah muda, ketika saya di pondok pesantren itu sering baca Quran. Kadang baca Quran itu ada satu hal-hal yang mengotori hati kita. Contohnya, supaya kita terdengar, wah baca Qurannya bagus. Kedua, wah orang ini khusyuk. Wah orang ini benar-benar bagus ibadahnya. Kadang ada muncul kayak gitu. Dulu sering kayak gitu. Lah seusia saya ini sudah seharusnya saya baca Quran itu karena saya cinta pada Allah, dan Quran ini kalamnya. Nikmat sekali. Baca Quran didasari oleh cinta kepada Allah. Terus sekarang kita di bulan Ramadan ini, kenapa kita berpuasa? Karena kita cinta kepada Allah. Rasa lapar, dahaga itu akan terasa lenyap. Dan kita melakukan puasa itu begitu entengnya karena cinta kepada Allah. Orang yang melakukan puasa karena kewajiban, takut dosa kalau meninggalkan puasa, mengharapkan pahala tertentu atau mungkin mengharapkan satu hal-hal tertentu dari puasanya, itu beda dibandingkan kita melakukan puasa karena cinta kepada Allah. Orang yang dasarnya bukan karena cinta, mungkin ya laparnya, dahaganya lebih tajam kita rasakan di tubuh ini. Saudara-saudara yang saya muliakan, sudah saatnya mungkin kita menanam benih cinta kepada Allah. Dan kita buktikan cinta itu dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah, supaya kita bisa benar-benar menyatakan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Karena apa? Karena aku cinta kepada Allah. Dan kita hanya berharap Allah membalas cinta kita. Dan suatu saat nanti, di penghujung umur kita, di akhir hayat kita, kita bertemu yang kita cintai. Dan kita bertemu yang maha mencintai. Maka kematian akan kita hadapi dengan senyum. Sesungguhnya kita sedang bertemu sang kekasih hati kita, yang lebih dibanding yang lainnya. Kita analogikan ketika kita menikah karena kegantengannya, menikah karena kekayaannya, menikah karena derajat pangkatnya, itu beda rasa bau di hati kita dibandingkan aku menikah karena cinta sama pasanganku dan karena aku cinta pada Allah. Makanya ada konsep yang dulu sangat terkenal yang bunyinya, aku nikahi engkau dengan basmalah. Dalam kehidupan sehari-hari banyak cinta mewarnai hidup dan kehidupan kita sebagai seorang laki-laki. Kenapa bekerja? Menghidupi keluarga. Karena dia cinta sama anak istrinya. Sang istri cinta pada suami dan anak-anaknya. Cinta pada keluarganya. Suatu pekerjaan yang didasari karena cinta. Indah sekali. Kita melihat anak kita makan, senang dia, kenyang dia, terus dia sehat. Cinta kita itu terasa terpuaskan. Bagaimana bisa kita bayangkan kalau kita membangun sebuah keluarga, rasa cinta itu sudah hilang?
dianalogikan dengan peribadatan kita kepada Allah, hablu minallah, berhubungan dengan Allah. Bagaimana kalau tanpa cinta? Kehusukan, kenikmatan dalam kita beribadah akan terasa ada yang kurang. Saudara-saudara yang saya muliakan, maka dari itu, di dalam ilmu taqaruban, ilmu tarekat, dalam memperjalankan jiwa kepada Allah, rasa cinta kepada Allah itu hal yang sangat pokok. Aku berzikir karena cinta, maka zikirku tidak akan ada bosan-bosan. Aku sholat karena cinta kepada Allah. Aku puasa, aku zakat, aku haji, aku umrah. Aku melakukan baca Quran. Kemudian aku melakukan peribadatan yang banyak macam warnanya. Karena aku cinta kepada Allah. Begitu indahnya hubungan cinta kasih kita kepada Allah. Dan peribadatan kita itu sebagai pupuk yang menyuburkan dan membuat cinta kita bertumbuh dan berkembang. Saudara-saudara yang saya muliakan, perlu kita muhasabah sedalam apa engkau mencintai Tuhan. Perlu kita muhasabah sebesar apa engkau mencintai Tuhan. Dan cinta kita kepada Allah itu akan bisa menjadi ukuran Allah mencintai kita atau tidak. Bahkan Allah di dalam firman-Nya mengatakan, barang siapa memusuhi kekasih-kekasihku, sesungguhnya dia mengangkat perang kepadaku. Begitu indahnya ketika kita mencintai Allah dan cinta itu disambut oleh Allah. Dan yang kita harapkan hanyalah kita menjadi kekasih Allah. Kita mencintai dan cinta kita dibalas oleh Allah. Itulah hubungan cinta kasih antara seorang hamba kepada Tuhannya. Begitu saudaraku, sekelumit saya berpesan pada diri saya pribadi dan panjenengan semuanya. Semoga peribadatan kita ini sebagai satu jalan dalam kita menjalani rasa cinta kepada Allah. Welas asih kita benar-benar murni kita hadiahkan kepada Allah. Dan semoga suatu saat nanti Allah menghadirkan kita kepadanya sebagai seorang kekasih. Begitu saudaraku, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf dan matur nuwun.